Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,31% ke angka 7.240. Selain video ini, kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten yang akan membagikan dividen interim sebesar 50 per lembar saham. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten hari ini mulai bergerak naik dengan kenaikan lumayan tinggi. Dan ternyata laba bersih semester 1 ini naik 100% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham TAPG. Saham TAPG hari ini naik lumayan tinggi, hampir 6% ke harga 625. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan saat ini TAPG sudah bergerak trend. Jadi sebelumnya sempat beberapa kali mencoba break garis EMA 50 150 selalu gagal break. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini jika kita perhatikan, TAPG sudah berhasil break garis EMA 50 150. Sehingga cara pergerakan sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan saat ini sudah berhasil naik melewati resisten di 600. Walaupun kenaikan hari ini memang belum mengkonfirmasi 600 dilewati, tapi cara teknikal saat ini TAPG sudah membaik. Dan keluar pemberitaan bahwa ternyata laba bersih TAPG naik 100% lebih di semester 1 ini. Dan di broker summary jika kita perhatikan, walaupun hari ini bergerak naik, ternyata asing masih distribusi. Dan di broker summary ternyata juga tidak ada akumulasi walaupun naik lumayan tinggi. Jadi cara pergerakan tetap harus hati-hati karena saat ini 600 belum terkonfirmasi break. Dan ternyata kenaikan hari ini tidak ada akumulasi. Tapi apabila teman-teman memang sudah dapat di harga bawah, mungkin saat ini masih bisa di hold, bisa jadikan 600 untuk trailing stop dengan target lebih jauh saat ini di sekitar 640 sampai 650 untuk target take profit jangka pendek. Karena saat ini TAPG saya lihat masih ada potensi untuk mencapai target harga ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini belum sempat entry saham TAPG, sebaiknya tunggu terkoreksi kembali ke 600 apabila TAPG masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry di target harga ini. Dan target take profit jangka pendek tetap di 640 sampai 650. Oke, sekarang kita lihat saham di sektor CPO yang lainnya, DSNG atau saudaranya TAPG. Bisa kita lihat hari ini juga bergerak naik. Secara teknikal hampir mirip DSNG dengan TAPG, bedanya DSNG cara tren dari sebelumnya masih oke. Jadi tidak turun di bawah garis EMA 150. Jadi walaupun sempat turun bawah garis EMA 50, DSNG pada saat mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dari rebound. Dan saat itu juga secara tren juga masih oke. Bisa kita lihat sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan sudah menyentuh target di 700. Karena DSNG merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member dari 2 minggu yang lalu. Pada saat DSNG mencoba break garis EMA 50. Jadi saat ini saya sudah mencapai target take profit karena 700 beberapa kali menahan kenaikan dari saham DSNG. Tapi apabila teman-teman masih mau hold terus, saat ini masih oke. Candle hari ini walaupun ada shadow ke atas dan shadow ke bawah, tapi cara candle ini secara body masih lumayan oke. Dan jika kita perhatikan untuk DSNG, asing terpantau hari ini juga masih distribusi, tapi di broker summary ini masih ada akumulasi besar. Jadi beda dengan TAPG yang tidak ada akumulasi walaupun naik tinggi, DSNG naik lebih tinggi tapi ini masih ada akumulasi. Jadi DSNG apabila teman-teman memang sebelumnya sudah dapat di sekitar garis EMA 150 garis EMA 50 dan tidak mau take profit apabila gagal break 700, saat ini memang masih bisa di hold kan, secara tren masih oke. Jadi dari bulan Maret pun setelah berhasil break garis EMA 50 150, DSNG sampai saat ini belum pernah turun bawah garis EMA 150. Sehingga cara tren untuk tren jangka menengah DSNG masih layak untuk di hold. Tapi target jangka pendek saat ini tetap di 700 karena 700 ini belum terkonfirmasi break. Jika terpantau besok mencoba break masih gagal, maka cara pergerakan DSNG masih ada potensi untuk sideways untuk tren jangka pendek. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun ke 660 sampai 650. Tapi karena masih ada akumulasi, tetap menarik untuk di hold. Dan jika terpantau berhasil break 700, maka target berikutnya di 750. Sekarang kita coba lihat LSIP. LSIP juga saat ini bergerak naik 1% lebih ke 830. Tapi cara tren jika kita lihat LSIP tidak sebagus TAPG maupun DSNG. LSIP saat ini baru mencoba untuk break garis EMA 50. Sebelumnya bisa kita lihat pada awal Juli mencoba untuk break garis EMA 50, ternyata gagal break, sempat turun mendekati support 800, mulai sideways masih bisa bertanda rebound, tapi sampai saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Sehingga cara pergerakan masih sideways.
Tapi untuk pergerakan memang sudah mulai membaik, sudah mulai terbentuk high low. Tinggal kita lihat apakah saham LSP berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, saat pergerakan LSP juga akan menarik, akan mulai bangkit dari downtrendnya walaupun belum terkonfirmasi uptrend karena masih ada garis EMA 150. Tapi menarik untuk dipantau apabila teman-teman belum punya saham LSP. Jadi paling oke adalah buy on breakout. Dan jika kita lihat LSIP di broker summary, asing juga terpantau masih distribusi, dan ternyata kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi. Jadi LSP ingat cara teknikal belum oke karena masih mencoba untuk break garis EMA 50. Apabila masih gagal break, cara pergerakan masih akan sideways dan masih ada potensi kembali turun menuju support di 800. Jadi ingat, walaupun candle hari ini candle hijau berada di atas garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat candle hijau berada di atas garis EMA 50, ini juga sama berada di atas garis EMA 50. Tapi karena candle masih menyentuh atau shadow masih menyentuh garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break dan ternyata bisa kita lihat kembali melemah. Jadi tetap apabila teman-teman belum entry, ingin coba pantau, paling aman adalah buy on breakout. Dari wait and see dulu, lihat apakah LSP berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 850 karena merupakan resisten berikutnya apabila berhasil break garis EMA 50, atau hold saja terus selama support EMA 50. Apabila terkonfirmasi break akan berubah menjadi support, bisa di hold terus dengan target lebih jauh di garis EMA 150 di 865 sampai target berikutnya di 875. Jadi LSP menurut saya akan lebih menarik apabila memang berhasil break garis EMA 50. Sekarang kita lihat saham AALI, hari juga memang bergerak naik, tapi bisa kita lihat cara candle juga hampir mirip dengan LSP. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, setelah itu sempat menyentuh sekitar 5.300, mencoba untuk rebound, tapi bisa kita perhatikan setelah rebound tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Sehingga cara pergerakan masih belum oke, tapi bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 5.650. Dan dalam beberapa minggu ini masih sideways. Candle hari ini juga untuk AALI tidak begitu oke, shadow ke bawah lumayan panjang dan saat ini masih mencoba break garis EMA 50. Untuk AALI bisa kita lihat asing masih terus keluar juga dari saham ini, dan sama di broker summary ini juga masih ada distribusi. Jadi cara pergerakan atau cara teknikal AALI hampir mirip dengan LSIP. Apabila mau entry paling aman bisa wait and see dulu, lihat apakah berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, baru lebih oke untuk coba ikutan entry atau spekulatif buy di sekitar 5.600 sampai 5.650. Dan bisa kita lihat dari 4 saham ini walaupun sama-sama bergerak naik, tapi yang ada akumulasi hari ini di broker summary cuma DSNG. Dan secara teknikal pun di antara keempat saham ini yang lebih oke DSNG. Tapi tetap saja DSNG sudah dekat dengan 700, apabila masih gagal break, secara pergerakan masih ada potensi untuk sideways atau melemah kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.